Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netila Rapadaya, NIM 20087309, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang saya dapat dari buku artikel yang ada dalam buku motorik. Yaitu saya akan menjelaskannya dari bab 3, pemrosesan informasi manusia. Bayangkan Anda adalah pemain baseball yang berdiri di dalam kotak pemukul sebuah bola bisbol. Datang pada Anda dengan kecepatan 90 mph. Dan Anda harus mengatur ayunan untuk menyentuh bola dan mendorongnya menjauh dari para peleder. Pemrosesan informasi manusia didasarkan pada metafora komputer. Menurut metafora ini, kita menerima informasi dari sumber luar sama seperti komputer menerima informasi melalui perangkat input. Tujuan kami dalam bab ini adalah untuk membahas pemrosesan informasi berkaitan dengan perilaku motorik manusia. Model pemrosesan informasi. Model dimulai dengan memasukkan informasi dari lingkungan melalui satu atau lebih organ indera. Dengan munculnya psikologi kognitif, bagaimanapun mulai fokus pada proses yang terjadi di dalam kotak. 3 tahap pemrosesan informasi. Meskipun gagasan tentang tahapan atau proses terpisah antara stimulus dan respons telah dipopulerkan oleh sudut pandang kognitif psikologis, konsep umum dan tahapan pemrosesan sudah cukup tua. Metode dan asumsi umum kemudian dihidupkan kembali dalam makalah klasik oleh Saul Steinbeck yang menghasilkan minat yang cukup besar dan penelitian lebih lanjut. Beberapa tahapan terjadi secara paralel di tempat yang berbeda, seperti pembuatan elektronika, perakitan mesin, dan perakitan sasis. Analogi lain yang berguna untuk memahami pemrosesan serial dan paralel adalah persiapan makan, antisipasi. Sejauh ini, di dalam bab ini kita telah membahas aktivitas pemrosesan informasi di mana tugas pemain adalah menanggapi informasi stimulus yang umumnya tidak terduga. Kecepatan pemrosesan yang diukur dengan RT cenderung relatif lambat sehingga memberikan kesan bahwa manusia memiliki keterbatasan yang parah. Faktanya, para penelitian melakukan yang panjang untuk mencegah peserta mengantisipasi terjadinya atau mengajak periode awal. Selama berjalan atau mengemudi, rangsangan muncul dari lingkungan yang umumnya stabil yang memungkinkan kita untuk melihat acara mendatang dengan banyak waktu untuk melakukan sesuatu tantangan. Salah satu jenis yang jelas adalah antisipasi reaktor, di mana pemain mendeteksi acara yang akan datang dengan berbagai reseptor sensorik. Teori deteksi sinyal. Salah satu komponen terpenting dari performa motor terjadi sebelum tindakan apapun. Mengambil informasi sensorik dan membuat keputusannya atau tidak atas dari informasi tersebut seringkali sangat penting. Teori pendeteksian sinyal mengasumsikan bahwa kita membuat keputusan berdasarkan apa yang kita rasakan, dan bahwa proses persepsi seperti itu ikut serta dalam variabilitas dan kesalahan.
Memori. Sejauh ini fokus kami adalah pada apa yang terjadi pada informasi saat memasuki sistem dan diproses, yang pada akhirnya mengarah pada respons. Banyak ilmuwan percaya bahwa informasi harus disimpan seperti file pada hard drive untuk dipanggil nanti. Penyimpanan ini adalah memori. Memori adalah salah satu topik pemrosesan informasi yang ide dan metode eksperimental sesuai dengan kerangka teoritis tertentu yang sangat bervariasi, di antaranya psikolog. Ringkasan. Kita dapat menjelaskan banyak hal tentang cara orang bergerak dengan menganggap manusia sebagai sistem pemrosesan informasi yang mengambil informasi dari lingkungan, memprosesnya, dan kemudian kita memasukkan informasi ke lingkungan dalam bentuk pergerakan. Bab 4. Perhatian dan kinerja. Perhatian selalu menjadi topik menarik bagi psikolog dan penyelamat pelaku motorik. Banyak ahli seperti Norman mengemukakan bahwa ada definisi yang berbeda tentang perhatian dan orang menggunakan istilah tersebut dalam berbagai cara. Pengendalian gerakan membutuhkan jenis perhatian lain, meskipun kita menghabiskan lebih sedikit waktu dan energi untuk memikirkan tentang bagaimana mengordinasikan anggota tubuh kita dalam ruang dan waktu saat keterampilan berkembang. Jenis perhatian. Ada banyak cara berbeda untuk melihat konsep perhatian. Ciri penting lainnya adalah perhatian itu selektif. Pembaca yang tertarik didorong untuk mencari beberapa dari banyak ulasan terbaru yang sangat bagus untuk didiskusikan yang lebih mendalam tentang perhatian, misalnya Butler, Wiskens. Perhatian dan kesadaran. Di awal sejarah penelitian tentang kinerja manusia, seperti yang tersirat dalam pernyataan James 1990, perhatian dikaitkan dengan gagasan tentang kesadaran yang didefinisikan secara longgar sebagai apa kita sadari yang kita sadari pada waktu tertentu. Kinerja pada berbagai tes memori dan penggunaan ukuran proses disosiasi menunjukkan kemandirian antara pengaruh sadar dan tidak sadar pada perilaku. Pengukuran, misalnya telah menggunakan diameter pupil, diukur dengan teknik yang tidak mengganggu gerakan mata sebagai ukuran tidak langsung. Teori perhatian. Jika perhatian didefinisikan sebagai atau diukur oleh tingkat interferensi antara dua tugas, lalu jenis tugas apa yang dilakukan dan tidak mengganggu CSH lainnya. Teori perhatian berikut mencoba menjelaskan pola interferensi yang ditemukan dalam melakukan jenis tugas menggunakan berbagai struktur dan proses hipotetis. Para ahli teori sering menggambarkan teori saluran tunggal sebagai teori bottleneck perhatian, karena leher membatasi informasi yang dapat diproses, kemudian di lokasinya menentukan kapan gangguan mungkin terjadi. Sekian yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.